Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, di mana pada malam ini kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan, terutama nikmat kecintaan dalam diri kita untuk terus belajar ilmu agama, kecintaan di dalam diri kita untuk terus mencari kedudukan yang paling mulia, yaitu ilmu agama. Nah, tentunya kita semuanya yang hadir pada malam ini itu adalah berangkat dari hati yang sangat penuh dengan keikhlasan, karena memang apa yang kita cari hakikatnya itu melebihi dunia dan isinya. Karena dunia ilaz zawal, sedangkan kenikmatan akhirat itu akan kekal dan abadi selama-lamanya. Karenanya sebagai orang yang pandai dan cerdas, kita senantiasa bertanya kepada diri kita, apakah nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan dan kesempatan, kita gunakan untuk sesuatu yang akan sirna, atau kita gunakan untuk sesuatu yang kekal? Sebagai orang yang cerdas dan pandai pasti memilih digunakan untuk sesuatu yang kekal. Karena namanya sesuatu yang punah, sesuatu yang lenyap, itu artinya terbatas, tidak akan seterusnya. Karenanya kita oleh Rasulullah selalu diberikan pesan agar kita tidak merasa bosan, tidak merasa puas, tidak merasa sudah banyak di dalam melakukan sebuah kebaikan dan ketaatan. Rasulullah mengatakan, la yashba'u mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin itu tidak akan merasa puas dari kebaikan yang ia lakukan. Tidak akan merasa cukup di dalam melakukan ketaatan. Sehingga hatta yakuna muntahahul jannah. Sehingga kehidupannya masuk ke dalam surga. Sehingga kehidupannya berujung mendapatkan nikmat surga. Ini adalah motivasi dari kekasih kita, orang yang kita senantiasa harapkan syafaatnya, orang yang senantiasa kita
berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan dengannya kelak di akhirat. Maka kecintaan kita harus dibuktikan dengan kenyataan, yaitu mengamalkan dan mengikuti apa yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diantaranya adalah senantiasa tekun, senantiasa istiqomah dalam melakukan kebaikan. Diantaranya adalah menghadiri majelis ilmu agama yang pahalanya lebih utama daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Artinya orang yang sholat sunnah dengan sempurna, terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, orang yang sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat, tentunya dengan sholat yang sah, ya, dengan penuh kesempurnaan ketika melakukan, khusyuknya, kalau rukun-rukun dan syaratnya kan memang harus. Artinya dilakukan juga selain masalah syarat sah dan rukunnya, tapi juga bagaimana sholat itu menjadi sempurna, khusyuk dan semacamnya. Sholat sunnah yang dilakukan oleh seseorang sebanyak 1000 rakaat itu masih di bawah, pahalanya masih di bawah orang yang menghadiri majelis ilmu agama. Karenanya kalau kita lagi merasakan yang namanya lemahnya semangat, mulai melemah semangat kita untuk belajar, untuk mengkaji dan memperbanyak pengetahuan tentang ilmu agama, maka ingatlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ingatlah apa yang disampaikan dan dipesankan oleh Rasulullah kepada umatnya, yaitu agar jangan merasa cukup, jangan merasa banyak. Syekh Abdullah, guru kita bersama, memberikan nasihat. Bahwasanya hajatun nasil yaum ila ilmi dini asyaddu min kullil hajat. Jadi Syekh Abdullah mengatakan hajatun nasil yaum, kebutuhan orang-orang di masa sekarang ini ila ilmi dini, terhadap ilmu agama, itu terhadap ilmu agama asyaddu, lebih banyak, ya, melebihi kebutuhannya kepada yang lainnya. Sesuatu yang sangat dibutuhkan, melebihi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, melebihi kebutuhan mereka kepada hal-hal yang lain. Jadi kebutuhan orang-orang di masa sekarang ini terhadap ilmu agama itu melebihi kebutuhan mereka kepada hal-hal yang lainnya selain daripada ilmu agama. Sehingga tanpa ilmu agama, seseorang itu tidak akan bisa sampai pada derajat ketakwaan, tidak akan bisa memperoleh yang namanya kedudukan yang tinggi, sekalipun melakukan, ya, amal ibadah secara zahirnya. Nah, itu beberapa nasihat, ya, dari Syekh Abdullah dan juga pesan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, ya, pada malam ini kita akan melanjutkan dari beberapa maqalah Imam Abu Hanifah dari kitab Al-Fiqhul Akbar, di mana pada malam ini kita akan bahas masalah tentang perkataan beliau bahwasanya iman dan Islam itu ibaratnya seperti punggung dan perut.
Artinya tidak akan diterima salah satunya tanpa yang lain. Iman dan Islam merupakan dua perkara yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak akan diterima salah satunya jika tidak ada yang lainnya. Sebagaimana tidak akan nampak, tidak akan ada yang namanya perut kalau tidak ada punggung. Atau sebaliknya. Ini yang akan kita bahas. Kita sebagai seorang mukmin, juga disebut sebagai seorang muslim, kita harus mengerti, kita harus paham apa itu Islam, apa itu iman. Karena ini termasuk perkara yang sering kita dengar, kita juga menyampaikan iman kepada Allah adalah amal yang paling utama. Islam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Nah, kita harus tahu tentang definisi iman itu apa, tentang definisi Islam itu apa. Perlu diketahui bahwa iman dan Islam itu kan suatu kata yang mana ini termasuk bahasa Arab. Al-iman kan termasuk bahasa Arab. Maka ketika kita ingin mengetahui dan memahami maknanya, maka kembalikan ke kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Bagaimana ahli bahasa memaknai kalimat iman dan Islam secara bahasa. Iman, ya, al-iman secara bahasa itu adalah at-tasdiq. Ya. Iman dalam bahasa adalah at-tasdiq, pakai qaf ya. Yang artinya adalah membenarkan. Membenarkan secara umum. Tapi secara syara, ya, secara istilah, yang dimaksud dengan iman adalah tasdiqun makhsus, pembenaran secara khusus. Ya. Membenarkan secara khusus. Itu namanya iman, tapi menurut syara, secara istilah. Kalau secara bahasa adalah at-tasdiq. Maksudnya, ya, tadi kan disebutkan, membenarkan secara khusus itu apa maksudnya? Artinya membenarkan apapun yang dibawa oleh Rasulullah. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, orang itu membenarkan, meyakini secara pasti bahwa itu adalah sesuatu yang hak. Itu kata-kata tasdiqun makhsus, membenarkan secara khusus, pembenaran secara khusus. Artinya apa? At-tasdiqu bima ja'a bihin nabi, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman secara bahasa dan juga iman secara syar'an, secara istilah. Jadi saya ulang, ya, mungkin ada yang ketinggalan. Iman memiliki makna secara bahasa, juga iman memiliki makna secara syara, secara istilah. Kalau kita ditanya, apa itu iman menurut bahasa Arab maksudnya? Maknanya adalah at-tasdiq, secara bahasa adalah membenarkan. Nah, sedangkan secara syara, iman itu adalah tasdiqun makhsusun, membenarkan secara khusus, pembenaran secara khusus. Artinya secara khusus ya, bukan apapun yang didengar itu dibenarkan, bukan seperti itu. Artinya membenarkan secara khusus hanya membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Makanya di sini dikatakan wa huwa tasdiqun, at-tasdiqu bima ja'a bihin nabi.
yaitu membenarkan terhadap ajaran, terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara bahasa dan juga secara syarak tentang definisi iman. Nah, sekarang Islam. Apa itu Islam? Biar kita tahu. Dengan ilmu kita tahu kan bagaimana itu maknanya iman, bagaimana itu maknanya Islam. Kita tahu karena kita belajar. Islam secara bahasa adalah al-inqiyad. Al-Islamu lughatan al-inqiyad. Islam itu secara bahasa adalah patuh dan tunduk. Kepatuhan dan ketundukan. Pokoknya kepatuhan dan ketundukan secara umum itu disebut sebagai, dikatakan sebagai Islam. Tapi secara bahasa ya. Jadi harus paham. Jadi kita ini menjelaskan tentang dari segi bahasa dan dari segi syarak cuma supaya kita tahu apa sih bedanya. Tapi yang kita maksudnya adalah secara syarak. Jadi Islam secara bahasa adalah al-inqiyad, pakai dal. Al-inqiyadu, yaitu patuh dan ketundukan. Sedangkan secara syarak inqiyadun makhsus, kepatuhan dan ketundukan secara khusus. Artinya bukan sembarang tunduk patuh ya berarti dikatakan muslim, bukan. Muslim itu kan isim fa'il. Kalau kita gali dari segi ilmu sorof itu kan dari kata aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Ma makna muslim secara bahasa? Al-munqad, orang yang patuh dan tunduk. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara syarak, secara istilah, Islam itu adalah al-inqiyadu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu patuh dan tunduk terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin nutqi bisyahadatain, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya orang yang tadinya tidak beriman kepada Allah, kemudian membenarkan tentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang disebarluaskan oleh Rasulullah, kemudian disertai dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia disebut sebagai muslim, dia disebut sebagai mukmin. Ya, jadi saya ulang, Islam secara bahasa adalah al-inqiyad, kepatuhan dan ketundukan. Tapi kalau secara syarak, secara istilah, iman itu adalah inqiyadun makhsus, kepatuhan dan ketundukan secara khusus. Patuh dan tunduk secara khusus itu apa maksudnya? Artinya tunduk patuh secara khusus kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, bagi yang belum beriman, jadi harus kita tahu apa itu iman dan Islam sehingga bisa lebih kuat tentang keyakinan kita. Oh, kita sudah tahu. Jadi iman dan Islam itu kalau dari segi bahasa itu saja yang ada bedanya secara bahasa. Tapi kalau dari segi syarak, secara istilah itu tidak ada bedanya, sama. Yaitu sama-sama membenarkan dan patuh terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ada bedanya hanya dari segi bahasa Arab. Tapi kalau dari segi syarak itu sama. Sama-sama membenarkan, sama-sama patuh dan tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Itu. Islam dan iman merupakan dua perkara
di mana salah satunya tidak akan diterima tanpa yang satunya, tanpa yang lainnya. Islam tidak akan diterima tanpa iman, dan iman itu pun juga tidak akan diterima tanpa Islam. Sekalipun iman dan Islam itu dari segi bahasa itu beda ya. Tetapi satu tidak akan diterima tanpa yang lain. Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab yang kita kaji pada malam ini mengatakan, la yakunu imanun bila islamin wala islamun bila imanin fahuma kadh-dhuhri ma'al batn. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit mengatakan, la yakunu imanun bila islamin. Tidak akan terwujud iman itu bila islamin tanpa Islam. Wala islamun juga tidak akan terwujud yang namanya Islam bila imanin tanpa iman. Tanpa dibarengi dengan iman. Fahuma, maka keduanya, Islam dan iman ini, kadh-dhahri, bagaikan punggung, ma'al batn, dengan perut. Seperti apa? Bagaikan punggung dan perut. Bagaikan punggung dan perut. Jadi sebagaimana punggung tidak akan terpisah dari perut, walaupun beda ya kan, beda perut sama punggung kan beda. Sebagaimana punggung tidak akan terpisah dari perut, walaupun berbeda, demikian juga iman dan Islam, sekalipun beda maknanya secara bahasa, tapi tidak akan pernah terpisah kedua-duanya. Sekalipun iman dan Islam secara bahasa itu beda secara makna, secara bahasa, tapi hakikatnya dua-duanya tidak akan terpisah. Sebagaimana perut dan punggung, sekalipun berbeda, punggung dan perut beda. Sekalipun dua-duanya ini beda, tapi tidak akan pernah terpisah. Tidak akan muncul, tidak akan nampak, tidak akan ada, tidak akan terjadi. Artinya, belum ada kita mendengar, belum pernah melihat, belum pernah mendengar, ada perut tanpa punggung, atau ada punggung tanpa perut. Ini dua hal yang tidak terpisah-pisahkan. Maka barang siapa yang beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta membenarkan hal itu dengan dibarengi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya, maka itulah disebut sebagai Muslim. Jika mati dalam keadaan seperti itu, maka pasti dia akan masuk surga. Ini dari tadi kita bilang mengucapkan dua kalimat syahadat, ini maksudnya kalau yang masih kafir ya. Kalau orang yang sudah terlahir dari orang tua yang muslim nggak perlu kan. Ini maksud dari tadi dibilang membenarkan ajaran Rasulullah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya ini kalau yang masih belum muslim, belum mukmin. Kalau sudah memang dari terlahir dari orang tua yang muslim, yang mukmin ya dia muslim. Karena kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat itu ada dua macam. Apakah disegerakan atau tidak? Wajib segera mengucapkan dua kalimat syahadat dalam rangka masuk Islam bagi orang yang masih kafir. Tapi kalau orang yang sudah muslim, artinya ya agamanya Islam. Maka kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat tidak harus seketika itu. Hanya di dalam sholat saja. Untuk sahnya sholat. Karena membaca dua syahadat itu merupakan ruknun min arkanis sholat. Termasuk salah satu rukun. Termasuk rukun-rukun sholat. Membaca dua syahadat. Ya, jadi orang yang mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, Muslim, maka dia pasti dia akan masuk surga. Karena surga itu hanya khusus orang-orang yang beriman.
Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata illa nafsum mu'minah. La yadkhulul jannata illa nafsum mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhalang untuk mendapatkan surga. Makanya Rasulullah dalam hadisnya itu mengatakan, barang siapa yang diberikan keimanan, walaupun tidak diberikan urusan duniawi, harta dan segala macam urusan dunia, itu hakikatnya tidak terhalang dari sesuatu apapun, tidak terhalang. Dan sebaliknya orang yang diberikan urusan dunia, harta, jabatan, tapi tidak diberikan keimanan, itu sebenarnya terhalang dari sesuatu apapun, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi orang yang mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan muslim, dia pasti merasakan surga, mendapatkan nikmat surga. Nah, kemudian orang yang sudah tercapai di dalam dirinya, seseorang yang sudah mencapai pokok keimanan di dalam dirinya, itu dikatakan muslim, dikatakan mukmin. Sekalipun dari segi perbuatan itu berbeda-beda. Yang penting pokok keimanan itu sudah tercapai, itu sudah dikatakan sebagai mukmin. Nah, masalah orang itu apakah sempurna imannya atau tidaknya, itu ditentukan oleh amal perbuatannya, bukan masalah pokok keimanannya. Kalau sudah tercapai, sudah tertanam dalam dirinya 2 kalimat syahadat, sudah dikatakan muslim, dikatakan mukmin. Tetapi untuk mengetahui apakah muslim kamil atau muslim yang asin, apakah seorang muslim yang sempurna atau yang durhaka, itu ditentukan oleh amal perbuatannya. Jadi makanya dalam perkataan Imam Abu Hanifah di belakang akan mengatakan al-mu'minuna mustawun. Orang-orang mukmin itu sama. Orang yang sudah tertanam dalam dirinya pokok keimanan sama itu. Tapi yang berbeda adalah dalam amal-amal mereka yang berbeda. Yang menentukan apakah tergolong orang yang sempurna imannya atau tidak itu ditentukan disebabkan oleh perbuatannya. Disebabkan oleh amal perbuatan. Jadi kenapa saya jelaskan seperti ini? Supaya kita mengerti ada beberapa hadis yang itu tidak boleh langsung dimaknai secara letterlek. Kita harus memaknai bagaimana para ulama menafsirkan hadis tersebut. Apa di antara hadisnya? Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Jadi kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Ini bukan berarti tidak iman salah seorang kalian. Bukan begitu. Bukan berarti tidak dikatakan tidak beriman, berarti kafir. Bukan. Artinya hadis ini, la yu'minu ahadukum ay la yakunu imanuhu kamilan. Tidak sempurna iman kalian. Tidak sempurna. Tidak kamil. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman di antara kalian. Hatta yakuna, sehingga. Hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya taba'an lima ji'tu bihi. Ikut terhadap ajaran yang aku bawa. Sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Dengan kata lain, kita harus memerangi hawa nafsu dan kita paksa untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kita paksa?
Kenapa harus kita perangi? Karena innan nafsa la ammaratun bisu. Kebanyakan, ya, seringkali yang namanya hawa nafsu itu apa? Memerintah kepada keburukan. Sedangkan Rasulullah tidak pernah memerintah kecuali kepada kebaikan. Hadis-hadis seperti ini tidak boleh langsung diartikan secara per kalimat. Jangan memaknai tidak beriman di antara kalian. Kalau orang tidak memiliki pendalaman tentang ilmu tauhid, berarti tidak diakui sebagai orang yang muslim. Bukan seperti itu maknanya. Bukan berarti kalau dia masih melakukan maksiat, tidak tunduk kepada perintah Allah. Padahal dia beriman kepada Allah. Iman, pokok keimanan ada. Tetapi tidak sholat misalnya, tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah misalnya. Dia tetap dikatakan muslim, tapi dia bukan yang kamil, bukan yang sempurna. Karena untuk mencapai pada Islam yang sempurna harus hawa nafsunya tunduk patuh kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau hanya sekedar mendapatkan pokok keimanan saja, ya dikatakan muslim mukmin, tapi tidak dikatakan yang sempurna. Bagaimana kita tahu kalau yang namanya muslim itu ada yang sempurna imannya, ada yang tidak? Selain dari kita melihat langsung secara kasat mata ya. Kalau dari kasat mata kan sudah kelihatan, lihat fisiknya orang yang sering beribadah dengan orang yang fisiknya hanya digunakan untuk bermaksiat. Jadi kan sudah menampakkan kalau yang namanya yang satu ini sempurna imannya, yang satu ini tidak sempurna. Maksud saya bukan itu dalilnya. Kalau itu kan sudah tahu pasti semua. Apa buktinya kalau yang namanya ada yang kamil, yang sempurna, ada yang tidak sempurna imannya? Rasulullah mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu menguat, yazid, bertambah. Artinya bertambah, tambah kuat, tambah kokoh. Wa yanqus, dan semakin berkurang. Artinya apa? Melemah. Imannya melemah. Sifatnya. Orang yang imannya semakin kokoh dan semakin kuat akan nampak, akan terlihat. Bagaimana? Rajin beribadah, memperbanyak bekal akhirat, taat kepada perintahnya, menjauhi yang dilarang. Itu pasti akan terlihat. Tetapi orang yang berkurang imannya, lemah, juga akan nampak. Tidak semangat atau bahkan mengabaikan perintah Allah, melanggar yang dicegah. Itu sudah kenyataan. Jadi kata para ulama, kaifa yazidul iman? Bagaimana iman itu bertambah kuat, bertambah kokoh? Yazidu bi'amalil khairi, yaitu dengan melakukan kebaikan. Bi'ta'at, jadi melakukan ketaatan. Menjadi kuat keimanan itu dengan ketaatan. Wa kaifa yanqusul iman? Dan bagaimana iman itu akan berkurang, semakin melemah? Yaitu yang kusu bi fi'lil ma'siyah, dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan yang mungkar, dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya jelaskan ini keterangan daripada sebuah hadis yang saya jelaskan tadi, di mana Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum. Ini bukan maknanya tidak beriman, berarti alias kafir, bukan. Artinya apa? La yakunu imanuhu kamilan. Tidak sempurna iman di antara kalian sehingga hawa nafsunya itu ya, mengikuti apa yang saya bawa. Sehingga dia memaksa dan memerangi hawa nafsunya agar mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis sama
dengan hadis yang di atas, hadis lain dalam segi pemaknaan sama. Artinya sama-sama bermakna tidak sempurna imannya. Apa itu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini sering juga kita dengar. Ini maknanya tidak sempurna iman di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Syekh Abdullah menjelaskan melalui hadis ini, apa kata beliau? Seandainya orang itu betul-betul mengamalkan hadis ini, orang itu insya Allah akan menjadi para aulia, akan menjadi orang yang wali. Orang yang betul-betul mencintai saudaranya, dalam riwayat lain tetangganya. Ini dalam riwayat lain bukan li akhihi tapi apa? Li jarihi. Orang yang mencintai saudaranya atau tetangganya sebagaimana cinta kepada dirinya. Ini orang yang sangat tinggi kedudukannya menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa diperjelas gimana maksudnya? Cinta kepada saudara sebagaimana kita cinta kepada diri kita. Artinya, kalau kita tidak ingin mendapatkan kesulitan di akhirat, kalau kita tidak ingin mendapatkan kesulitan di akhirat, ingin menjauhkan daripada kesengsaraan, kesedihan, karena tidak ingin seperti itu, kita apa? Melakukan ketaatan, kita melakukan kebaikan, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang kita lakukan. Maka hal yang seperti itu lakukan kepada saudaranya. Ketika melihat saudaranya, ketika melihat tetangganya melakukan sesuatu yang bisa mempersulit urusan akhiratnya, bisa menghalangi untuk memperoleh kebahagiaan di akhiratnya, maka dicegah, dihalangi. Sebagaimana dirinya pas ingin melakukan maksiat dihalang-halangi. Takut khawatir di akhirat akan diberi hukuman. Akhirnya patuh kan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Begitu juga kalau kita melihat saudara kita, tetangga kita melakukan sesuatu yang bisa-bisa membahayakan dirinya kelak di akhirat, kita apa? Bantu apa? Nasihatin, dicegah, dilarang. Ajak dia untuk berbuat baik. Ajak dia kepada ketaatan. Ajak dia kepada majelis ilmu. Tuntun dia bagaimana dia urusan akhiratnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajak dia bagaimana supaya ngerti tentang urusan agamanya. Ajak dia, pikirkan dia tentang apakah sholatnya sah, apakah puasanya dia sah, apakah dia telah melakukan sikap yang baik atau tidak, apakah sudah mengerti tentang urusan agama, apakah sudah mengerti tentang makna dua syahadat, apakah sudah mengerti tentang hal-hal yang bisa merusak iman. Jadi kalau kita ingin tahu seberapa besar cinta seseorang kepada orang lain, maka lihatlah seberapa peduli dia kepada orang tersebut dalam urusan akhirat. Kenapa kok seperti itu? Karena orang yang peduli dan berpikir serta memperhatikan urusan akhiratnya, berarti dia telah memikirkan kehidupannya, kehidupan yang abadi. Bukan hanya sekedar berpikir menjadikan solusi saudara atau tetangganya yang sifatnya hanya di dunia saja. Tapi dia apa? Berpikir bagaimana saudaranya itu, tetangganya itu nanti pada kehidupan yang abadi dia tergolong orang-orang yang bahagia, bukan tergolong orang yang hina.
Jadi kalau kita ingin Kalau ingin menjadi sebagai orang yang peduli kepada orang lain, jangan hanya peduli urusan yang sifatnya sesaat, tapi kita harus ya, memberikan solusi agar dia di kehidupan di akhirat itu ya menjadi orang yang bahagia, yang selamat, yang beruntung. Kenapa? Karena kalau orang yang hanya berpikir tentang urusan dunia saja, kepedulian kita kepada orang lain hanya urusan dunia saja, orang kafir pun bisa melakukan. Orang yang bukan mukmin pun bisa melakukan. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang berpikirnya dengan pikiran yang panjang, tidak hanya berpikir bagaimana di dunia ini selamat, tapi bagaimana urusan akhiratnya selamat. Tapi ini bukan berarti menafikan kepedulian kita kepada saudara kita dalam urusan duniawi, bukan. Ya. Kalau urusan duniawi itu apa sih? Misalnya ada orang lapar, kita kasih makan. Ada orang butuh pakaian, kita kasih pakaian. Ini dia dapat manfaat di dunia. Tapi kalau tidak difikirkan urusan agamanya, urusan akhiratnya, kan tidak menjamin di akhirat dia akan menjadi orang yang selamat. Ya, jadi Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini adalah hadis yang maknanya sangat agung. Yang maknanya sangat sedikit orang yang mengamalkan. Kalau diri kita tidak ridho, jangankan badan, ujung jari saja kita tidak mampu terkena api dunia. Maka lakukan hal yang seperti itu, berusaha bagaimana saudara dan tetangga demikian. Jauh daripada api akhirat. Itu sudah bisa dilihat dan kenyataan sudah kejadian-kejadian yang terbukti di dunia ini sudah kita lihat langsung kan. Coba perhatikan sekarang, lebih berpikir lagi kalau ada kebakaran. Kalau ada kebakaran, berbondong-bondong untuk saling menyelamatkan, diselamatkan supaya tidak terkena api dunia, supaya tidak jadi korban, supaya tidak tersiksa, supaya tidak terkena panasnya api yang begitu berkobar. Itu urusan dunia kan. Bagaimana kalau kita berpikir lebih mendalam? Bagaimana kita tidak berpikir orang lain itu kita pikirkan supaya selamat dari api neraka, supaya selamat daripada kesulitan akhirat, supaya beruntung urusan akhirat. Tentunya gimana caranya? Ya dengan mengajarkan orang tersebut tentang ilmu agama, menyemangati dalam urusan ketaatan, mengajak dia untuk melakukan perintah Allah dan mencegahnya daripada hal-hal yang mungkar. Itu pertanda kecintaan kita kepada orang lain ketika mementingkan dalam urusan memperoleh keselamatan akhirat dan terhindar daripada hukuman Allah di akhirat. Sama juga dalam hadis lain di mana Rasulullah mengatakan, sama maksudnya maknanya tidak sempurna imannya. Rasulullah mengatakan, fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Jadi kata Rasulullah, demi Allah, tidak sempurna iman di antara kalian, sehingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya dan anaknya. Hadis yang barusan saya sebutkan,
bukan maksudnya menafikan pokok keimanan, bukan. Bukan berarti kalau tidak mencintai Rasulullah berarti tidak iman, bukan. Tetapi maksudnya adalah menafikan keimanan yang sempurna. Apa itu keimanan yang sempurna? Yaitu ketika seseorang ikut Rasulullah dengan secara sempurna. Mengikuti Rasulullah secara kamil, secara sempurna. Perintahnya Rasulullah dilakukan, ditaati. Dan yang dilarang serta dicegah oleh Rasulullah dijauhi. Itu yang akan menjadikan seseorang menjadi orang yang sempurna imannya. Jadi maksud daripada hadis tadi, fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidhi wa waladihi. Ini maksudnya bukan menafikan pokok keimanannya, bukan. Tapi menafikan sebagai bagian daripada muslim yang sempurna imannya. Karena selama tertanam dalam diri seseorang yang namanya pokok keimanan, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya menetapkan sifat ketuhanan hanya kepada Allah dan menafikan sifat ketuhanan kepada selain Allah, serta mengakui tentang kerasulan Nabi Muhammad, itu mukmin, muslim. Kalau tidak ada itu, tidak ada dua perkara, makna yang terkandung dalam syahadat yang pertama dan yang kedua, tidak tergolong menjadi orang yang mukmin, tidak tergolong menjadi orang yang muslim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Ayat ini menjadi sangat jelas bahwasanya yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya diberi ancaman oleh Allah. Apa itu? Dimasukkan ke neraka. Sungguh kami telah persiapkan baginya neraka, sa'ir. Jadi menjelaskan, ayat ini menjelaskan sangat jelas kalau tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah tidak akan tergolong orang-orang yang mukmin. Berarti iman kepada Allah dan iman kepada Rasul itu pokok keimanan. Pokok keimanan. Jadi hadis-hadis seperti ini harus dipahami berdasarkan penjelasan para ulama. Jadi kembali ke atas tadi bahwa iman tidak akan terwujud tanpa Islam dan Islam tidak akan terwujud tanpa iman. Jadi tidak boleh dikatakan si fulan itu muslim tapi tidak beriman. Nggak boleh. Itu bertentangan. Gimana tidak dikatakan muslim tapi tidak iman. Juga tidak bisa dikatakan itu mukmin tapi bukan muslim. Tapi yang bisa dikatakan kalau emang orangnya sempurna imannya berarti apa? Kamilul iman atau naqisul iman. Mukmin kamil atau mukmin asil. Mukmin yang sempurna imannya atau mukmin yang durhaka. Jadi orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya serta melaksanakan kewajiban dan menjauhi hal-hal yang dilarang itu adalah sebagai muslim yang sempurna imannya. Tetapi orang yang meninggalkan sebagian sebagian kewajiban, tidak sholat misalkan, tidak sholat atau terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, melakukan sebagian perkara yang diharamkan seperti memakan harta riba atau meminum minuman khamr. Ini muslim dikatakan mukmin tapi tidak sempurna imannya, tidak sempurna Islam. Rasulullah mengatakan la yazni zani hina yazni. Ini bukan berarti maknanya tidak berzina seorang pezina saat ia dalam keadaan mukmin. Jadi tidak dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Ini bukan berarti maknanya
Kalau lagi zina dia berarti dia bukan muslim, bukan mukmin, bukan muslim. Kan kalau dari segi zahirnya kan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang pezina saat berzina wa huwa mu'min. Sedangkan ia dalam kondisi mukmin. Nah, bukan berarti begitu maknanya. Artinya tidak sempurna imannya orang yang melakukan zina. Jadi saat berzina berarti imannya berkurang. Imannya tidak kuat. Bukan berarti tidak punya pokok keimanan ya. Pokok keimanan sudah ada, cuma kurang kuat. Perbuatannya mengantarkan kepada perbuatan maksiat. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Ini juga bukan berarti maknanya tidak mencuri seorang pencuri saat mencuri. Sedangkan dia dalam keadaan mukmin, bukan. Artinya apa? Orang yang lagi mencuri itu berarti imannya tidak sempurna. Tidak sempurna. Jadi orang tidak akan melakukan maksiat-maksiat seperti ini, yaitu minuman, berzina, ya, bukan harta riba. Sedangkan ia dalam keadaan kondisi sempurna imannya. Tidak. Artinya orang-orang yang sempurna imannya itu biasanya tidak akan melakukan apa? Orang-orang yang sempurna iman tidak akan melakukan hal yang seperti ini. Bukan biasanya. Jadi orang-orang yang sempurna imannya tidak akan melakukan perbuatan maksiat-maksiat seperti ini. Baik, ya. Jadi mungkin penjelasan pada malam ini intinya kesimpulannya kita tahu sekarang sudah definisi apa itu Islam, apa itu iman secara bahasa dan juga secara syarak, dan juga kita tahu bagaimana seseorang itu kalau sudah tercapai, kalau sudah memiliki yang namanya pokok keimanan itu disebut sebagai mukmin. Tetapi untuk mengatakan tentangnya apakah muslim yang sempurna atau tidaknya, imannya sempurna atau tidaknya, itu dikarenakan amal perbuatan. Orang yang semakin banyak melakukan ibadah, ketaatan, laksanakan yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, tentu ini adalah orang yang sempurna imannya. Tapi kalau sebaliknya berarti orang yang bukan sempurna imannya. Jadi saya kira ya cukup ya untuk pembahasan masalah-masalah apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita di pertemuan berikutnya masih terus bisa mengikutinya. Baik, mari kita tahlil, kita tutup dengan tahlil, sholawat, istighfar. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dianugerahi oleh Allah bermimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.